Firman Tuhan untuk pelajaran 8 Triwulan 3 adalah dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan 22, Roma 16 ayat 23, 2 Timotius 4 ayat 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia." Roma 16 ayat 23. "Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita." 2 Timotius 4 ayat 20. "Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi kita bertemu pada minggu ini. Apa kabarnya? Saya berharap adik-adik boleh tetap sehat ya, dan tetap bersemangat di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, beraktivitas sehari-hari. Kita akan berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran 8 tentang pemuridan menjadikan mitra yang berguna. Kita berdoa dulu yuk. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami sekalian, atas berkat, atas pimpinan, atas kebaikan yang boleh kami nikmati setiap hari di dalam kami melakukan aktivitas kami. Kami mau bersyukur karena Tuhan sudah mati bagi kami di kayu salib, menghapus dosa-dosa kami dan juga memberikan keselamatan bagi kami. Ajar kami untuk hidup untuk Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya dalam kehidupan kami boleh melakukannya. Kami mau serahkan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21 dan 22, itu dikisahkan bagaimana Rasul Paulus setelah 2 tahun mengajar dan juga memberitakan Injil, Rasul Paulus ingin kembali ke Yerusalem untuk melihat anak-anaknya atau orang-orang percaya yang sudah dia menangkan yang berada di Yerusalem, karena dia mendengar bahwa orang-orang di sana, jemaat di sana sedang mengalami kesulitan karena masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada kemiskinan, ada mereka yang tersingkirkan, mereka yang tidak mendapat pekerjaan dan lain sebagainya, karena terjadi pertentangan yang semakin tajam antara orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Rasul Paulus mengirimkan muridnya, yaitu Timotius dan Erastus. Nah, Erastus juga baru adik-adik dengarkan di sini di pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai Erastus, murid Paulus juga. Dia bagaimana kemudian Paulus memberikan kepercayaan kepada Erastus dan juga kepada Timotius untuk mengumpulkan dana bagi orang-orang atau bagi jemaat Israel di Yerusalem, untuk mengumpulkan dana di Makedonia dan Akhaya. Mereka mengumpulkan, Rasul Paulus mengutus mereka ke sana untuk mengumpulkan dana supaya dana terkumpul untuk dibawa ke Yerusalem. Dan kemudian Timotius dan Akhaya, kalau kita lihat di dalam Roma 16 ayat 23, bukan Timotius dan Akhaya, Timotius dan Erastus. Kemudian mereka melakukan tugasnya di Makedonia dan Akhaya untuk mengumpulkan sumbangan yang akan mereka sumbangkan kepada jemaat Yerusalem. Kemudian kita lihat di sana bagaimana Kisah Para Rasul 19 ayat 22, kemudian dijelaskan
bagaimana mereka mengumpulkan sumbangan-sumbangan itu. Kemudian di dalam Roma 16 ayat 23 kita baca di sana bagaimana Erastus kemudian tinggal di negeri Korintus, karena kemudian Timotius harus pergi dengan Paulus ke Yerusalem. Sementara itu Erastus tinggal sendiri melayani jemaatnya di Korintus. Kita melihat bagaimana di dalam 2 Timotius 4 ayat 20 ini kita melihat bagaimana Erastus menjalankan apa yang Paulus berikan, tanggung jawab untuk menggembalakan atau untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat di Korintus. Di sana kita melihat jemaat Korintus itu berbeda dengan jemaat di Yerusalem. Kita melihat sendiri pada pelajaran yang lalu, kota Korintus itu kota yang sangat terkenal ya, dan jemaat-jemaatnya itu cukup berada di sana. Tetapi karena latar belakangnya yang sangat beragam, bagaimana kota Korintus juga masih banyak penyembahan berhala. Oleh karena itu Erastus yang tinggal di Korintus harus melayani seorang diri, tetapi dia tidak takut. Dia tidak takut melayani seorang diri karena dia percaya bahwa Roh Kudus menyertai dia di dalam pelayanan dia. Oleh karena itu kita melihat sendiri bagaimana Erastus melayani jemaat-jemaat di Korintus. Ada perzinahan, ada berbagai dosa yang ada di dalamnya. Tetapi Erastus itu melayani mereka karena Erastus bersandar kepada Roh Kudus. Kemudian kita melihat bagaimana Erastus mempunyai komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat kalau sekarang ya, sehingga kemudian di Korintus itu dia dipercaya menjadi bendahara di negeri Korintus itu. Kita melihat di sini bagaimana Paulus kemudian memberikan kesempatan kepada 2 orang yang dimuridkannya itu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dalam kesimpulan kita pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus itu tidak hanya belajar bersama-sama firman Tuhan bersama dengan Erastus dan bersama dengan Timotius mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, tetapi juga Paulus itu mendidik mereka untuk menjadi mandiri, sehingga kemudian di dalam perkembangannya Erastus dan juga Paulus bisa menjadi mitra yang berguna, menjadi mitra yang dapat dipercaya oleh Paulus untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Kita di sini melihat bagaimana mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelayanan itu, dan walaupun tugas yang diberikan itu tidak mudah, tetapi mereka tahu bahwa Roh Kudus senantiasa menolong mereka, sehingga mereka kita baca tadi dari Kisah Para Rasul, kita baca dari Roma, kita baca juga dari 2 Timotius bagaimana kemudian mereka berhasil mengumpulkan dana untuk jemaat-jemaat di Yerusalem dan jemaat di Makedonia dan Akaya itu kemudian menolong jemaat-jemaat di Yerusalem. Nah, penerapannya bagi kita sekalian adik-adik, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita juga walaupun tidak tanggung jawab yang diberikan itu tidak sebesar yang Erastus dan juga Timotius, tapi pikirkan satu pelayanan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, atau pelayanan apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Apakah kita bisa membantu teman kita, atau kemudian kita mendengarkan mereka dan kemudian juga membantu guru sekolah minggu untuk mengorganisasikan sesuatu. Nah, pikirkan pelayanan apa yang tidak sulit bagi kita sekalian untuk supaya kita juga dapat menjadi, selain di dalam sekolah minggu kita juga belajar firman Tuhan, tetapi kita juga bisa menjadi alat atau mitra yang berguna bagi sekolah minggu keseluruhan di TLCC. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjabarannya lebih jelas lagi dari Pastor Alex. Jangan lupa ayat hafalan untuk minggu depan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28 ya. Adik-adik hafalkan dan kirim juga videonya kepada kita semua. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di
dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayat 5. Setelah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan setelah mendengarkan pemaparan pelajaran 8 Triwulan 3 dari buku Sekolah Minggu LLB kita tadi, seperti biasa saya hanya ingin menambahkan sedikit di pemaparan dan sedikit di penerapan dari pelajaran 8 ini. Untuk sedikit penambahan ini, saya akan berkonsentrasi ke firman Tuhan dari 2 Timotius 4. Ayat ini membawa kita ke subtopik apa artinya menjadi mitra. Sebagai latar belakangnya, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita melihat di sini bahwa mitra adalah kawan sekerja Allah, yang mana di ayat ini adalah kami, yaitu orang-orang yang bekerja di ladang Allah. Karena ladang Allah di sini adalah kamu, yang mana ini adalah jemaat-jemaat Tuhan, yaitu gereja Tuhan, termasuk di dalamnya teman-teman segereja kita, termasuk di dalamnya teman-teman sekolah minggu kita, care group kita, bahkan di dalamnya adalah keluarga kita sendiri, ayah, ibu, adik, kakak. Jadi mitra di sini adalah anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk bekerja di antara jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sekolah minggu Tuhan, care group Tuhan, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Bekerja di sini yang dimaksud adalah melayani. Bentuknya macam-macam. Bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa mendoakan anak-anak Tuhan, bisa menjadi guru di sekolah minggu, bisa juga menyanyi di dalam paduan suara gereja. Bahkan sebagai anak-anak, bisa juga pada saat kita bekerja di rumah, membantu pekerjaan rumah ibu di dapur pada saat ibu kita meminta kita untuk membantu pekerjaannya di dapur. Di dalam Roma 1 ayat 1, kita melihat bahwa bentuk kemitraan ini adalah Paulus menjadi hamba Kristus Yesus untuk memberitakan Injil Allah. Di 2 Timotius 1 ayat 2, kita melihat bentuk kemitraan yang lain, di mana Timotius adalah anak yang terkasih dari Paulus. Dan salah satu yang dilakukan di dalam bentuk kemitraan ini adalah memberitakan Injil. Bentuk kemitraan di 2 Timotius 1 ayat 2 bisa juga dilihat di 2 Timotius 4 ayat 20. Di mana Erastus dan Trofimus adalah mitra dari Paulus. Di sini juga salah satu yang dilakukan di dalam bentuk kemitraan ini adalah memberitakan Injil. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa pada saat Alkitab mengatakan memberitakan Injil, maka salah satu aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menyampaikan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sekarang mari kita melihat tugas seorang mitra sebagaimana disampaikan oleh Alkitab. Dari 2 Timotius 4 ayat 2, seperti yang tadi sudah kita bicarakan bersama, yang terutama adalah untuk memberitakan Injil.
Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini dituliskan, beritakanlah firman Tuhan. Di dalam memberitakan firman Tuhan, seseorang yang dipakai Tuhan untuk ini harus berani menyatakan apa yang salah, yaitu setiap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dinyatakan sebagai tindakan yang salah. Kemudian firman Tuhan mengatakan si penyampai firman Tuhan ini harus menegur dan menasehati orang-orang yang dinyatakan salah tadi, yaitu dengan menyampaikan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perilaku seorang mitra sebagaimana disampaikan di dalam firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 5 menunjukkan bahwa seorang mitra harus bisa menguasai diri dalam segala hal, terutama di dalam dia menyampaikan firman Tuhan pada saat dia ini melihat seseorang melakukan hal-hal yang salah, yaitu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seorang mitra juga harus sabar di dalam menderita. Alkitab menunjukkan dengan panjang, lebar, dan mendalam bagaimana sebagai anak Tuhan, Paulus bahkan Stefanus mengalami penderitaan yang luar biasa. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan seorang mitra harus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dengan sungguh-sungguh, dengan berani, dengan dedikasi yang tinggi, dengan segenap hati dan pikiran. Dan seorang mitra harus menunaikan tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Lalu dari 2 Timotius 4 ayat 13 kita melihat bahwa seorang mitra harus melayani. Timotius adalah mitra Paulus. Timotius melayani Paulus seperti yang kita lihat di ayat ini. Begitu juga sebaliknya, Paulus melayani Timotius. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau seorang anak adalah mitra dari ibunya, maka si anak itu melayani si ibu. Demikian juga sebaliknya, si ibu melayani si anak di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi, termasuk menyampaikan firman Tuhan itu sendiri satu sama lain, termasuk saling mendoakan. Untuk penerapannya, marilah kita melihat kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Apakah di dalam kehidupan kita membawakan diri kita sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita menjadi kesaksian bagi Tuhan di dalam kita menghidupi kehidupan kita? Apakah kalau kita perlu menasehati orang atau menegur orang, kita mempergunakan firman Tuhan di dalam melakukan itu? Jika jawabannya adalah belum, maka berdoalah pada Tuhan, mintalah urapan Roh Kudus Tuhan supaya kita dibimbing untuk melakukan hal-hal itu. Penerapan yang berikutnya adalah apakah di dalam kita menghidupi firman Tuhan, yang mana semua anak Tuhan termasuk saya dan Anda harus mengikuti firman Tuhan di dalam kita menghidupi kehidupan kita. Jadi dalam kita hidup, apakah kita menguasai diri kita dalam segala hal? Apakah kita sabar menderita? Apakah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal atau aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan kita sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan berani? Kemudian apakah kita selalu menunaikan tugas yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan dengan tuntas,
sampai selesai. Seperti misalkan kita sebagai anak-anak, firman Tuhan katakan kita harus patuh pada orang tua. Apakah pada saat orang tua memberikan tugas kepada kita, kita menyelesaikan tugas itu sampai tuntas? Kalau kita masih belum melakukan hal-hal ini, maka berdoalah kepada Tuhan. Mintalah urapan Roh Kudus Tuhan supaya kita setiap hari selalu dibimbing oleh Tuhan, sehingga kita bisa menguasai diri kita atas bimbingan Roh Kudus. Kita bisa sabar menderita atas bantuan dari Roh Kudus. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan atas bimbingan Roh Kudus. Kita bisa menunaikan tugas-tugas kita yang diberikan oleh Tuhan melalui Injil, melalui firman Tuhan. Bagaimana jawaban kita semua? Kalau masih belum atau masih belum sempurna, mari kita memohon urapan dari Roh Kudus melalui doa-doa kita setiap hari. Amin. Nah, kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami sudah belajar mengenai Erastus. Bagaimana sebagai murid Tuhan Yesus, dia juga menjadi mitra yang berguna bagi Paulus di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Kami mau bersyukur melalui Erastus kami boleh belajar bagaimana menjalankan semua itu dengan setia dan tanggung jawab, tentunya dengan Roh Kudus yang menolong kami sekalian. Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi Erastus kecil yang juga dipercaya oleh orang tua kami, dipercaya oleh guru kami, atau dipercaya oleh gereja kami menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu depan. Kiranya kasih karunia penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai minggu depan adik-adik, tetap setia untuk membaca firman Tuhan, dan jangan lupa baca ayat, hafalkan ayat hafalannya. Bye.